Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nabila Putri Sabita, NIM 2024 010120 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan di Universitas Sains dan Al-Quran Wonosobo. Di video kali ini saya akan menceritakan sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Simak videonya. Bahasa Indonesia memiliki sejarah panjang dan kompleks yang berakar dari berbagai bahasa dan dialek yang digunakan di Kepulauan Nusantara. Sampai saat ini, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup dan terus berkembang dengan pengayaan kosakata baru, baik melalui penciptaan maupun melalui penyerapan dari bahasa daerah dan bahasa asing. Asal mula bahasa ini dapat ditelusuri dari beberapa fase penting, di antaranya ada pengaruh bahasa Austronesia. Bahasa Indonesia berasal dari rumpun bahasa Austronesia, yang merupakan salah satu kelompok bahasa terbesar di dunia. Rumpun bahasa ini mencakup bahasa-bahasa yang digunakan di berbagai pulau di Pasifik dan Asia Tenggara. Bahasa-bahasa ini memiliki kesamaan dalam struktur dan kosakata yang memengaruhi perkembangan bahasa-bahasa lokal di Indonesia. Selanjutnya ada pengaruh bahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu salah satu bahasa yang digunakan di wilayah Indonesia, merupakan cikal bakal bahasa Indonesia modern. Bahasa Melayu kuno telah digunakan sebagai lingua franca di kawasan Melayu sejak abad ke-7 Masehi. Bahasa ini menjadi bahasa perdagangan dan komunikasi antara berbagai kelompok etnis di Nusantara. Selanjutnya ada kolonialisasi dan pengaruh bahasa asing. Pada masa penjajahan, bahasa-bahasa Eropa seperti Portugis, Belanda, dan Inggris turut memengaruhi bahasa Melayu. Pengaruh ini terlihat dalam penambahan kosakata baru dan penyesuaian dalam struktur bahasa. Bahasa Belanda misalnya, memberikan kontribusi signifikan dalam kosakata baru bahasa Indonesia selama masa penjajahan Belanda. Selanjutnya ada proklamasi kemerdekaan dan pembentukan bahasa nasional. Secara resmi, bahasa Indonesia dikumandangkan pada peristiwa Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Peresmian ini bermakna politis karena bahasa Indonesia dijadikan sebagai alat perjuangan oleh kaum nasionalis yang sekaligus bertindak sebagai perencana bahasa. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi nasional yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36. Penetapan ini bertujuan untuk mempersatukan berbagai suku dan etnis di seluruh Nusantara dalam satu bahasa yang bisa dipahami oleh semua. Kemudian diresmikan Ejaan Republik pada 19 Maret 1947 sebagai pengganti Ejaan Van Opsjen yang berlaku sebelumnya. Pada 17 Agustus 1972, Presiden Soeharto meresmikan penggunaan ejaan yang disempurnakan atau EYD melalui sarana pidato kenegaraan pada sidang DPR yang dikokohkan dengan adanya keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Kemudian pada Kongres Bahasa Indonesia 5 tanggal 28 Oktober sampai 3 November 1988 di Jakarta, lahirlah karya monumental yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Kemudian terkait perkembangannya, upaya standarisasi dan pengembangan bahasa dilakukan untuk menjaga konsistensi dan kualitas bahasa serta mengakomodasi perubahan dan perkembangan zaman. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan merevisi pedoman ejaan yang disempurnakan
sehingga muncul Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia sebagai bentuk jawaban atas kritikan yang diterima. Selanjutnya, EYD atau ejaan yang disempurnakan berubah menjadi EBI atau Ejaan Bahasa Indonesia sebagai pedoman umum sejak akhir tahun 2015. Perubahan ini dilandaskan pada Peraturan Menteri dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015. Sekian penjelasan materi di video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.